السؤال: ما هي الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل صلاة الضحى؟ Pertanyaan: adakah hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha? Al-jawab: Alhamdulillah. Awalan, salat duha sunnatun muakkadatun ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. Jawaban: segala puji bagi Allah. Pertama, salat duha hukumnya sunnah muakkadah, telah tetap pengamalannya oleh Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, dahulu Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat dan menambahnya apa yang Allah kehendaki. Wa kana alaihi salatu wassalam yurshidu ilaiha ashabah kama sayati bayanuh fil ahadits. Selain itu, Nabi SAW juga mengajarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana akan datang penjelasannya dalam hadis-hadis di bawah ini. Qala Asy-Syaikh Ibnu bin Baz rahimahullah fi Majmu'ul Fatawa: Salatul duha sunnatun muakkadatun fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa arsyada ilaiha ashabah. Intaha. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, salat duha hukumnya sunnah muakkadah. Nabi SAW telah melakukannya dan diajarkan pula kepada para sahabatnya. Selesai. Thaniyan, jaa fi fadli salati duha ahadithun 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam faminha. Kedua, telah datang mengenai keutamaan salat duha hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, an Abi Dzar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, setiap pagi wajib bagi setiap anak Adam untuk bersedekah atas setiap persendian yang ada di tubuhnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap ajakan kepada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan cukup untuk semua sedekah-sedekah tersebut, yaitu 2 rakaat yang dilakukan ketika salat duha. Hadis riwayat Muslim. Qala An-Nawawi rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وفيه دليل على عظام فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين. انتهى من شرح مسلم للنووي. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan cukup untuk semua sedekah-sedekah tersebut, yaitu 2 rakaat yang dilakukan ketika salat duha. Di sini menjadi dalil akan besarnya keutamaan salat duha dan besarnya kedudukannya. Dan salat duha sah meskipun hanya 2 rakaat. Selesai dari kitab Syarh Muslim milik Imam An-Nawawi. Rawa Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: awsani khalili bi 3 la ada'uhunna hatta amut: صوم 3 أيام كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر.
Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ia berkata, kekasihku yaitu Nabi SAW mewasiatkan 3 hal kepadaku: berpuasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat, dan berwitir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ب3 لن أدعهن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر. رواه Muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku 3 hal agar aku jangan tinggalkan sampai akhir hayatku. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Kedua, sholat duha. Ketiga, sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Darda wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma tadullu ala fadilati duha wa kathrati thawabih wa ta'akkudih, walidhalika hafadha alaihi walam yatrukahu. Intaha. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wasiat Nabi SAW kepada Abu Darda dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma menunjukkan akan keutamaan sholat duha, banyaknya pahala dan penekanannya. Oleh sebab itu mereka berdua menjaganya dan tidak pernah meninggalkannya. Selesai. An Abi Darda wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu qala ya ibn Adam irka' li min awwalin nahari 4 raka'at akfika akhirahu. Rawahu At-Tirmidzi wa sahhahu Asy-Syaikh Al-Albani. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, yakni di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Qala Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, min awalin nahar qila al-muradu salatu duha wa qila salatu al-ishraq wa qila sunnatu subhi wa farduhu li'annahu awwalu fardin nahar asy-syar'i. Berkata Al-Mubarakfuri rahimahullah, kalimat di awal siang maksudnya adalah salat duha. Ada juga pendapat yang mengatakan salat isyraq, dan pendapat lain mengatakan maksudnya adalah salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh itu sendiri, karena itu kewajiban yang pertama kali dilakukan di awal siang. قلت حمل المؤلف وكذا أبو داود هذه الركعات على صلاة الضحى، ولذلك أدخل هذا الحديث في باب صلاة الضحى أكفك أي مهماتك آخرة أي النهار. Aku berkata, penulis dan Abu Dawud memahami ini adalah rakaat-rakaat salat duha. Oleh sebab itu, mereka mencantumkan hadis ini pada bab salat duha. Akfik artinya ini yang penting bagimu, akhirahu yakni di siang hari. Qala At-Tibiyyu ay akfik shughlaka wa hawaijak wa adfa' anka ma takrahu ba'da salatika ila akhirin nahar. Wal ma'na afrigh balaka bi'ibadati fi awwalin nahar, afrigh balaka fi akhirih biqada'i hawaijik. Intaha. Berkata At-Tibi, maksudnya, cukuplah kesibukanmu dan kebutuhanmu, dan aku cegah apa yang kamu membencinya setelah sholat hingga habisnya waktu siang. Maknanya, penuhilah hatimu dengan beribadah kepadaku di permulaan siang, maka aku penuhi hatimu di akhir siang dengan mencukupi segala kebutuhanmu. Selesai dari kitab Tuhfatul Ahwadhi. Allahu ta'ala a'lam bishawab.